Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam ala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu 420 sampai memiliki karakter bersama Ustaz Dr. Muhammad Hatta Safar LCPI. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal soleh yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, kami atas nama LKI dan juga Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut serta dalam membantu atau berpartisipasi dalam pengadaan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu puasa Muharram yang tadi kita lakukan bersama. Kita bersama-sama menikmati dengan berbuka bersama puasa 10 Muharram. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa. Dan juga jangan lupa kami bersama semua tim LKI dan juga pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, umur yang panjang dan berkah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali dari yang hadir ada yang belum berbuka, maka kami mengizinkan untuk berbuka dulu. Ya Bapak, silakan bisa meninggalkan mahasiswi dan silakan ambil apa itu nasi untuk berbuka dulu, ya biar nanti ya, karena berbuka puasa itu harus disegerakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada beliau Ustaz Rahmal Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Alhamdulillah, nikmati tadimu sholihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jalan yang kita lalui menuju titik akhir kita menjadi lebih terang benderang. Karena hanya dengan kalau berarti dengan ngaji kita mengetahui bagaimana konsep Islam di dalam menjalani hidup, bagaimana petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi, termasuk di dalam mengisi dan memuliakan bulan Muharram ini. Bagaimana kita jelaskan kemarin ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk menanyakan kepada orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa 10 Muharram. Maka mereka menjawab, hadza yaumun shalih najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa syukran. Ini hari 10 Muharram itu adalah hari yang saleh, hari yang sangat bagus. Allah SWT pada tanggal 10 Muharram telah membebaskan
Musa berpuasa tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu ahabbu bi Musa minkum." Kami lebih berhak, kami umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Karena nahnu nasumu, kita akan berpuasa 10 Muharram ta'dzilan lahu, sebagai bentuk pengagungan terhadap hari tersebut. Artinya di dalam memuliakan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia sekali. Surah katakan Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram, sebaik-baik puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa Syahrullah al-Muharram. Artinya Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia sekali. Cuman cara menilainya, cara memuliakannya itu ada yang sesuai dengan petunjuk, ada yang menyimpang dari petunjuk. Kalau Sunnah memuliakannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka tidak ada keyakinan sial di bulan Muharram. Tidak ada keyakinan sial tidak boleh nikah di bulan Muharram. Cara memuliakannya adalah salah satunya dengan puasa, terlebih tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Itu cara memuliakannya. Jadi Islam ini adalah agama yang optimis, agama yang dibangun di atas wahyu. Segala sesuatu harus dirujukkan pada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ngawur. Karena sebagian orang mereka mengatakan hari bulan Muharram ini adalah bulan sial, bulan berkabung. Kenapa? Karena pada bulan Muharram, tetapi pada 10 Muharram Asyura ini adalah hari terturunnya cucu Rasulullah Husain beserta keturunan Rasulullah yang lain, banyak terbunuh pada waktu itu. Sehingga kita harus berkabung di 10 Muharram ini. Sehingga orang-orang Syiah, jadi kalau umat Islam masih meyakini seperti itu, tidak menikah di bulan Muharram, makanya adalah bulan berkabung, nah itu adalah keyakinan Syiah yang merasuk dalam tubuh umat Islam. Keyakinan Syiah yang merasuk dalam tubuh umat Islam. Karena Rasulullah SAW juga menikah di bulan Muharram, beliau menikahi Ummu Habibah di bulan Muharram, menikahi Sofiyah binti Huyai juga di bulan Muharram. Jadi orang Syiah dan lebih di 10 Muharram ini adalah hari berkabung, sehingga mereka melukai diri. Orang yang paling bagus itu adalah orang yang paling bisa melukai diri ketika di 10 Muharram. Mereka pakai pisau, pakai apa pun melukai diri untuk menunjukkan tanda berkabung. Nah, ini adalah bukan dari syariat Islam. Ini menyimpang dari syariat Islam. Karena dalam Islam itu tidak ada hari berkabung abadi. Dalam Islam tidak ada hari berkabung abadi. Kita diperbolehkan berkabung, takziah dalam batas waktu tertentu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalath. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia bergabung atas kematian seseorang melebihi dari 3 hari. Bergabung atas meninggalnya bapaknya, meninggalnya anaknya, meninggalnya ibunya, meninggalnya saudaranya lebih dari 3 hari. Rasulullah izinkan 3 hari saja, karena manusia itu bergabung. Jadi bergabung menangis bersedih atas kematian seseorang yang kita cintai itu adalah fitrah. Dan Islam agamanya sesuai dengan fitrah. Tapi Islam membatasi, boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Kayak tidak halal bagi seorang wanita
yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali illa ala zaujin, kecuali atas kematian suaminya. Bergabungnya masa iddahnya itu adalah asyratu, yaitu arba'atu asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu ada bagi suami. Jadi nggak ada hari bergabung tahunan terus setiap tahun bergabung, bulan Muharram bergabung. Itu bukan ajaran dari Islam, dari Rasulullah SAW. Kalau itu dibenarkan, tentunya Rasulullah SAW akan mengabadikan bergabung terus atas kematian Hamzah, atas kematian istri beliau, atas kematian ini, tapi itu tidak dilakukan. Dan para sahabat akan bergabung atas kematian Rasulullah pada bulan Rabiul Awwal. Tapi itu tidak dilakukan karena Islam itu adalah agama optimis. Jadi agama yang selalu bersemangat. Boleh kita bersedih, tapi ada batas waktu tertentu, tidak boleh berlarut-larut. Jadi dalam menghormati bulan Muharram ini ada yang sesuai dengan petunjuk, yaitu dengan berpuasa, terlebih 9 dan 10. Mau puasa sebulan juga bagus, karena ini adalah hari yang afdal untuk berpuasa. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang berasal dari luar Islam kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Itu yang kemudian harus kembali kepada purifikasi, yaitu memurnikan ajaran Islam, agar ajaran Islam betul-betul berdasar. Karena Islam itu akan menjadi cahaya, dan cahayanya ini adalah redup ketika ditutupi dengan keyakinan-keyakinan di luar Islam. Keyakinan khurafat, keyakinan takhayul, bid'ah dan lain-lain yang menjadikan cahaya Islam itu redup. Maka perlu adanya purifikasi, memurnikan ajaran akidah dan ibadah, dirujukkan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berpuasa sebelum Muharram dan kita memeriahkan, mensemarakkan syariat Islam ini. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas tadi kita berbuka bersama dan betul-betul melimpah makanan, minuman macam-macam sampai tersisa sampai sekarang bisa dinikmati. Dan itu membuktikan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, al-hayatu fi dilalil Quran nikmah, nikmatun la ya'rifu illa man dzaqaha, nikmatun tarfa'ul umura wa tubariku wa tuzaki. Al-hayatu fi dilalil Quran nikmah, hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sangat nikmat. Di bawah naungan petunjuk Al-Quran itu sangat nikmat sekali. Nikmatul la ya'rifu illa man dzaqaha, nikmat yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang pernah merasakannya. Jadi praktekkan dulu syariat-syariat Islam, praktekkan dulu petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan merasakan nikmatnya hidup di situ. Nikmatul tarfa'ul umurah, nikmat yang akan meninggikan, memakmurkan umur kita dan memberkahinya dan mensucikannya. Jadi kita akan bisa menikmati kehidupan ini kalau kita akrab dengan Al-Quran dan Sunnah, akrab dengan ngaji. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita betul-betul merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah gaya hidup. Karena Islam itu adalah tuntunan hidup, bukan sekadar ritual biasa, tapi itu adalah tuntunan hidup agar kita hidup tentram. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan
Allah sebagai pengatur hidupnya. Artinya dia tentram dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tentram, dia qanaah, yakin segala takdir Allah itu penuh dengan hikmah. Demikian juga bil Islami dina, ridha Islam itu sebagai agama dia, aturan hidup dia. Maka dia betul-betul mengkaji Islam agar jelas cara bagaimanapun dalam menjalani hidup itu jelas. Cara makan, cara minum, cara berbagai macam menyelesaikan persoalan itu jelas ya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan itu Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai ibundanya. Tentunya ini menuntut untuk mengkaji, sering membaca hadis-hadis tentang kepribadian Rasulullah SAW, membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah SAW, dan sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW agar dia lebih tentram jiwanya, dan itu sebagai bukti kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Hadis yang kelima yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah masih tentang bab menunaikan amanah dan tidak berbuat zalim. Itu hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamah li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahaddarhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alaihi rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana indahu madlamah li akhihi, barang siapa yang memiliki pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, karena setiap muslim al muslim itu adalah haram. Ulul muslim al muslim haramun maluhu damu wa maluhu airduh. Darah dia, harta dia, kehormatan dia itu haram untuk dilukai, haram untuk dilolimi. Maka barang siapa yang terlanjur mendolimi saudaranya min irdihi, baik mendolimi kehormatannya, membuka aibnya, menyebarkan aibnya, atau menfitnah dia, dan ini biasanya kita sering suka komen ya, komen apalagi zaman sekarang, zaman medsos, dikit-dikit komen kemudian disebarkan. Barang siapa yang pernah mendolimi, terlanjur mendolimi saudaranya, kehormatan dia, kaum syai'in, atau yang lainnya, mungkin mendolimi harta dia, mendolimi diri saudara kita, pernah memukulnya, pernah menyakitinya, dan yang lainnya, pesan Rasulullah SAW, pada yatahallahu liyu, hendaklah itu adalah buta. Rasulullah itu buta dan pasti akan dibayar. Maka hendaklah dia menghalalkan, minta kehalalan dari saudaranya tersebut. Ada hari mumpung masih di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wa la dirham, sebelum pindah ke alam, ke akhirat yang tidak ada lagi alat untuk membayar, tidak ada lagi dinar wala dirham, gak ada uang, gak ada harta sama sekali kecuali amalan kita. In kana lahu amalun shalih, jika dia memiliki amal saleh, orang yang mendolimi ini punya amal saleh, dia pernah sholat, pernah zakat, pernah haji, pernah umrah, dan yang lain sebagainya, maka ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil dari amal saleh tersebut sesuai dengan kadar kedolimannya untuk membahagiakan orang yang didolimi. Jadi hukum
hukum Allah itu betul-betul sempurna. Kalau hukum dunia, ya, terkadang kita tidak mendapatkan milik kita. Ya, jadi orang yang berlaku zalim kepada kita, ya, di dunia menurut hukum dunia itu orangnya dihukum. Ya, dia mengambil harta kita, orangnya dihukum, tapi harta tersebut tidak kembali lagi kepada kita. Dia pernah memukul kita, kita disakiti, orangnya dihukum, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa lagi kecuali melihat orang itu sudah dihukum. Beda dengan hukum Allah nanti di akhirat. Orang yang disakiti akan mendapatkan, orang ini akan dihukum, dihisab sesuai dengan perbuatannya, dan orang yang dizalimi mendapatkan haknya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia terima. Kalau disakiti, maka dia akan dibahagiakan dengan subsidi amal soleh dari orang yang memiliki tadi, sehingga dia puas. Saya senang dengan ini. Kalau harta juga sama seperti itu, dia akan mendapatkan. Jadi orang yang tetap dihukum dan yang didolimi tadi mendapatkan kembalian. Karena ini di akhirat yang paling menyenangkan itu adalah bukan uang, karena uang buat lama nggak bisa beli. Tapi yang menyenangkan adalah amal soleh. Dapat amal soleh, amalan orang tersebut diberikan kepada dia. Sehingga orang yang paling didolimi itu orang paling bahagia nanti di akhirat. Sehingga kenapa? Karena totalan dari totalan. Ini dapat ini, dari macam-macam dia dapat. Itu tak banyak di sini. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang terbanyak di dalam menzalimi. Kenapa? Karena dia sudah mungkin sebelumnya bangga dengan umrohnya, bangga dengan sedekahnya, membunuh, tapi ternyata hilang semua untuk membayari kezaliman dia. Jadi baiklah yang berlaku hasanatun ukhidha min sayyi'ati. Kalau orang ini sudah enggak punya pahala, sudah habis pahala kebaikannya, maka pasti dia punya dosa. Maksudnya orang yang didolimi itu punya dosa, karena enggak ada seorang pun yang terbebas dari dosa. Dosa orang yang didolimi diambil, kemudian diberikan, ditimpakan, ditotalkan kepada orang yang pernah mendolimi dia. Wahila min sayyi'ati sahibihi wa qawmi amali, kemudian diberikan, ditanggungan kepada orang yang mendolimi. Rawahu Bukhari. Fahadha hadis fi tahrimi dzulm. Kata Syekh Utsaimin, fahadha hadis fi tahrimi dzulmi wa anna wajib ala mar'i min al-halal min dzulmi kulli. Di sini menjelaskan tentang haramnya berbuat zalim dan wajib bagi setiap mukmin itu al-hadar, berhati-hati dari berbuat zalim dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena kezaliman itu tidak ada untungnya. Kenapa? Karena kezaliman itu pasti akan dibalaskan. Jadi wajib ini baik zalim yang kecil maupun yang besar, walaupun yang zalim, jadi mengambil hak bagian orang lain, mengambil atau mencuri hak orang lain, itu adalah bagian dari kezaliman. Fal wajib ala muslim ayahdar min adzulmi ma'a qaribi wa ba'idi fa inna akibatahu wahima kama taqaddam. Kenapa? Karena dalam seorang muslim itu betul-betul berhati-hati terhadap perbuatan zalim, karena akibat balasan perbuatan zalim itu sangat berat sekali. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kita kuduna, hati-hati dari perbuatan zalim. Fa'inna dzulma dzulma, karena kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kalau kau berbuat zalim, maka hidupmu akan gelap di dunia maupun di akhirat.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam, wa may yadlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Dalam surat Al-Furqan 190, barang siapa yang berbuat zalim dari kalian maka nudzikhu adzaban kabira, kami akan menimpakan kepadanya azab yang sangat berat sekali. Maka jangan sampai kita berbuat zalim atau menganggap remeh perbuatan zalim, dan jangan terlalu berambisi dalam menjalani hidup di dunia ini. Jalani apa adanya, karena kalau terlalu berambisi itu yang mendorong kita mengambil hak orang lain. Terlalu ambisi kaya, maka kita akan menghalalkan segala cara. Terlalu ambisi berpuasa juga seperti itu, akan mudah mengambil hak orang lain. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan berbuat zalim dan merampas hak orang lain. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama sebagai panduan hidup agar kita ini selamat hidup di dunia dan di akhirat, agar kita ini tentram. Caranya bagaimana? Jangan mengganggu hak orang lain. Kenapa? Karena mengganggu orang lain maka hidupmu tidak akan tentram. Jadi sesuai dengan jalurmu, maka kau akan hidupmu akan tentram. Jadi memang manusia punya nafsu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nafsu berkuasa, nafsu cinta harta, nafsu untuk takasur. Takasur itu adalah berlomba-lomba banyak-banyakan harta, terlalu ambisi sehingga mengharapkan segala cara. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita terlalu berambisi sehingga mengharapkan segala cara, dan memang dari situ kemudian kita dapat harta yang banyak. Boleh jadi harta yang banyak tersebut yang kita paksakan untuk disegerakan itu adalah jatah kita nanti di hari tua, sehingga kita habiskan di masa muda kita, hingga hari tuanya nggak punya jatah rezeki lagi, habis. Di orang dulunya kaya raya, masya Allah luar biasa, tapi ketika masa tuanya nggak bisa makan. Kenapa? Karena jatah rezekinya sudah dihabiskan di awal. Tapi kalau seseorang itu perlahan menjalaninya sesuai dengan ketentuan syar'i, maka di setiap umur dia ini ada jatah rezeki yang bisa dinikmati. Jangan terlalu berbahagia dengan dapat banyak harta, karena saya mungkin sih dapat harta banyak. Karena boleh jadi itu jatah rezekimu nanti ketika masa-masa akhir. Jadi itu yang sangat menyedihkan. Kalau kita gak punya harta ketika masih muda, kita bisa kerja, kita bisa usaha sana, usaha sini. Tapi ketika diri kita ini sudah lemah, kemudian jatah rezeki kita itu sudah kita habiskan di awal, itu kan susah, sengsara. Lebih mending kita menikmati rezeki kita itu di akhir dari tua bisa umroh tiap tahun, bisa ini, meskipun masa mudanya sehari makan sehari tidak, karena susah cari pekerjaan. Tapi ketika umur 50, Allah bukakan pintu rezeki, ada saja rezekinya, sehingga tiap tahun bisa umroh, 2 tahun sekali bisa umroh, bisa nikmati ini, bisa nikmati ibadah di masa tua. Mending seperti itu, daripada kita memakan hak orang lain di masa muda kita, sehingga kemudian di masa tua kita habis jatah rezeki. Kenapa? Karena rezeki kita ini sudah terpakai, dan jatahnya masing-masing. Ketika kita memaksakan dengan berbagai cara, itu dikhawatirkan hal tersebut. Kita nggak mengetahui takdir kita, tapi Allah beritahu rezeki kita itu sudah tertanggal. Makanya Rasulullah SAW
sering berpesan, ayuhan nas ittaqullah wa asbiru fit tha'ah fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa asbiru fit tha'ah khudhu ma halla wa da'u ma harram khudhu ma halla wa da'u ma hurrim sahih Ibnu Majah. Jadi Rasulullah SAW sering nasihati kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai para sahabatku, ittaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah, wa asbiru fit tha'ah, baguskan cara kalian di dalam mencari rezeki, jangan terburu-buru, jangan terlalu berambisi. Kenapa? Karena nafsan tamut, karena jiwa itu tidak akan mati sampai sampai dia mendapatkan semua jatah rezekinya. Meskipun harta dia banyak, tapi kalau rezekinya itu sudah habis, tidak bisa nikmati, maka dia tidak akan bisa nikmati. Kok bisa ada orang seperti itu? Hartanya miliaran, tapi dia kena penyakit diabetes, asam urat, sehingga makannya ya harus ditakar. Nasi putih saja, nasi putih saja. Itu orang kaya, tapi rezekinya sedikit. Ada yang sebaliknya, orang miskin tapi rezekinya banyak, nggak punya apa-apa. Rekeningnya mungkin 100.000, tapi masya Allah tiap hari ada yang traktir dia, makan ini, makan macam-macam, bisa naik mobil mewah kemana-mana, bisa menikmati villa super mewah. Ya. Kenapa? Karena bosnya punya villa, tapi dia suruh jaga. Ya. Dia nggak punya, tapi dia tiap hari tidur di villa. Itu luar biasa. Jadi betul bersama Rasulullah SAW ya, karena hidupnya ini tenang. Ayuhan nas ittaqullah wa asbiru fit tha'ah, baguskan cara kalian dalam mencari rezeki. Perbanyak mungkin sedekah orang-orang, karena dari situ akan mendapatkan banyak bonus rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah kamu segini, tapi kemudian karena kamu ini banyak bantu orang, banyak sedekah, banyak ini, sehingga Allah lancarkan lagi, Allah tambahkan lagi. Baiklah, nafsan dan Muhammad tastabir rizqah wa in abta'anha fattaqullah. Kalau engkau mendapati rezekimu kok lambat datang, maka pesan Rasulullah SAW, tetap bertakwalah kepada Allah. Perbaguskan cara kamu di dalam mencari rezeki. Jadi perbaguskan ini ada dua makna. Yang pertama adalah hati kamu taat, selalu taat, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah cara kamu mencari rezeki. Jadi kalau rezekimu mungkin kok kalah, kok susah, kok seret, kamu introspeksi diri, cara kamu dalam mencari rezeki, cara kamu kerja. Mungkin kerjamu malas-malasan sehingga orang malas, ya, orang itu nggak suka nyuruh kamu karena kau malas-malasan kerja, atau kau ini membongkar sombong sehingga orang mau nyuruh itu ya suka. Ya. Tapi kalau kamu tadi perbaguskan cara, jadi kamu perbaiki hati kamu, husnuzan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cara kamu bekerja itu sudah perbaiki, artinya profesional dalam bekerja. Ya. Karena kalau kita ini betul-betul berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ide-ide bagus juga. Oh, ini kayaknya bisnis ini, kayaknya usaha ini, kayaknya usaha ini. Allah kirimkan ide-ide dari situ, sehingga kemudian terbuka jalan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengkonekkan engkau dengan partner-partner kamu yang berhubungan. Jadi pesan Rasulullah SAW kata, kalau rezeki kita ini tetaplah bertakwa kepada Allah dan perbaiki cara kamu dalam mencari rezeki. Khudhu mahal, ambil yang dihalalkan,
tinggalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena itu tidak akan memberikan keberkahan. Jadi hal-hal yang diharamkan itu tidak akan menambah keberkahan hidupmu, ketentraman hidupmu. Ya boleh jadi kau dapatkan harta banyak, tapi hidupmu nggak tentram. Boleh jadi kau bisa tadi berpuasa cepat, akan tetapi Allah ambil dari ketentramanmu dari sisi yang lain. Jadi yang terbagus itu adalah ittaqullah wa ajmilu fil talab. Yakin sama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ummu yang lain dari Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, ajmilu fil talab dunia. Perbaiki cara kamu di dalam mencari dunia. Fa inna kullan biasa lima kulikola. Karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya, dan kita diperintahkan untuk optimis, selalu yakin, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hamba ini optimis dengan aku, maka Allah akan kabulkan. Jadi itu pesan Rasulullah SAW agar kita tidak terlalu ambisi, agar kita ini tetap berada di rel yang benar, perlahan tapi pasti. Karena dengan seperti itu kita akan bisa husnul khotimahnya, di bagian akhirnya itu enak, endingnya itu enak. Itu yang kita harapkan. Masa tua, masa yang menenangkan, rezekinya tetap lancar, bisa ibadah, tentram hidupnya, nah itu yang kita harapkan. Maka Rasulullah SAW juga berpesan di hadis ala main fauqa wasta'in billahi wala ta'jaz. Jadi wala ta'jiz. Jadi ihris ala main fauqa. Ambillah, kejarlah hal-hal yang atau kerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Oh ini manfaat bagi dunia akhirat, kamu kerjakan. Ambisi itu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah. Artinya cita-cita itu harus jadi memang tinggi. Cita-cita yang boleh begini, tapi jangan terlalu ambisi. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berusaha. Ista'in billah wala ta'jaz. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan termasuk yang tidak bermanfaat itu adalah kezaliman, berbuat zalim, menzalimi, mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena itu tidak bermanfaat. Itu yang akan menyusahkan hidup. Jadi ambil, kerjakan yang bermanfaat bagi kamu, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumat. Rasulullah SAW hati-hati dengan berbuat zalim, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa perintah untuk segera mengembalikan hak orang lain. Jadi kalau kita merasa pernah mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, segeralah menyelesaikan. Mumpung di dunia, jangan sampai nanti ini berlanjut sampai ke akhirat, itu akan rugi. Jadi tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya mengambil hak orang lain, sebab pasti akan terbalaskan dan dikembalikan, apalagi akan mendatangkan bala. Jadi Allah akan betul-betul tadi memberikan hak kita masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tu'addul hukum ila ahliha yaumal qiyamah.
hatta yuqadu syatil jalhah min syatil qurana. Sungguh kalian akan menunaikan hak orang lain yang telah kalian ambil kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Pasti Allah akan berikan. Maka sebelum itu terjadi, maka berikan di dunia. Jangan sampai itu berlanjut sampai ke akhirat. Jangan sampai kezaliman tersebut akan menjadi bala bagimu. Karena orang kalau berdolimi kemudian dia berdoa buruk, nah itu akan menyusahkan hidup kita. Mungkin kita tadi punya rencana, masya Allah luar biasa. Semua secara perhitungan dunia ini akan bisa terlaksana dengan bagus. Namun karena sebab kezaliman itu tidak terjadi. Karena Allah itu pengatur dunia ini. Allah pengatur semesta alam. Allah berkehendak karena doa orang yang dizalimi ini, maka apapun rencana kita akan pasti terjadi. Nah, Allah katakan Allah jahra rizqi dan memberi. Allah tidak suka doa keburukan, doakan orang jelek. Kecuali orang yang dizalimi boleh dia berdoa keburukan untuk orang yang dia zalimi, untuk orang yang menzalimi dia. Tapi kalau dia mau memaafkan, dia mau mengikhlaskan, maka itu adalah pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Jadi jangan sampai kezaliman ini berlanjut sampai akhirat. Maka Rasul memerintahkan hendaklah segera selesaikan, minta kehalalan. Karena itu Rasulullah SAW ketika mau mensolati jenazah mesti boleh tanya, ahli apakah dia punya hutang? Kalau punya hutang, dia juga mau mensolati. Beliau nyuruh para sahabatnya silakan solati dia. Dia juga punya hutang. Agar apa? Karena beliau cinta kepada umatnya. Agar ini tidak berlanjut ke akhirat, selesainya di dunia. Mumpung dia punya hak kita selesaikan. Jangan sampai berlanjut ke akhirat. Apa artinya? Apa artinya punya harta banyak? Karena itu akan ditinggalkan mati. Ya kan tahu. Ada orang itu korupsi macam-macam. Punya tanah di mana-mana. Punya tanah di daerah sini, di daerah sana, daerah sana. Hasil korupsi dia. Siapa yang akan menikmati? Anak dia yang menikmati. Tapi dia yang akan bertanggung jawab. Makanya itu Rasulullah SAW dia punya hutang kan? Bukan Rasulullah SAW itu jahat. Kamu mati gara-gara ini aja, kamu mati. Tapi karena Rasulullah itu cinta, jangan sampai harta ini kan jeripaya dia. Sangat pergunakan untuk menyelamatkan dia. Jangan sampai ini berlanjut ke akhirat. Hartanya dinikmati orang lain, dinikmati istrinya, dinikmati suami baru istrinya. Kan gitu. Dia yang capek-capek, ternyata yang menikmati suami baru istrinya. Dia yang di akhirat dimintai bertanggung jawab. Ya silakan Anda.
ambisi untuk kaya, ambisi untuk berkuasa, dan ambisi untuk dihormati. Tidak hidup apa adanya, ya. Menjalani sesuai dengan ketetapan, ya. Wajib ditolak. Maka dalam riwayat Muslim an Abdullah bin Syakir wala hati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra alhaakumut takatsur. Abdullah bin Syakir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat alhaakumut takatsur yang menyebabkan kalian lalai, yang menyebabkan kalian jadi lupa diri. Itu adalah karena berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba disebut orang paling kaya. Itu yang menyebabkan kamu itu lalai, kemudian lupa aturan-aturan, sehingga berzalim. Beliau kemudian mengatakan, kalau yang perlu mengadakan mali, manusia itu kemudian membanggakan harta-hartanya. Ini hartaku, ini hartaku. Kalau hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta ba'dai. Jadi Allah SWT kemudian menegur manusia yang seperti itu. Ini harta, ini harta. Kalau hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta. Wahai manusia, harta kamu itu hanya tiga. Harta kamu itu hanya tiga. Yang pertama adalah apa yang kamu makan. Itu jadi adalah yang kau rasakan. Makan ini, makan ini. Fa'abnaita. Kemudian setelah kamu makan, kemudian jadi kotoran. Harta kamu yang kedua adalah olah bisa. Apa yang kau pakai. Pakaian-pakaian mahal yang kau beli, kemudian jadi rusak. Nah, itu harta kamu yang kadang orang seperti itu, mengisi hartanya untuk hanya diserahkan untuk beli pakaian. Selalu tiap hari ganti pakaian, kolektor. Ada itu ya mesti rusak. Paling kuat berapa tahun? Mungkin rusak bendanya atau sudah tidak selera lagi. Itu harta kamu yang kedua. Atau harta kamu yang ketiga adalah tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan, itu harta kamu yang ketiga. Paham beda, dan itulah harta yang kau segerakan untuk menjadi aset abadi yang kau akan menikmati dalam keabadian. Itu yang ketiga. Jadi itu hakikat harta kita, sehingga jangan terlalu berpikir terlalu jauh ke depan. Saya harus membahagiakan 7 turunanku sehingga nunggu harta sebanyak-banyaknya, sehingga nggak pernah disedekahkan. Bukan konsep Islam. Yang penting anak ini sudah disiapkan, kita sudah nggak usah pakai turun-turunannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita ini hidup, ya, cara berpikir itu sederhana, nggak muluk-muluk. Jadi ketika Rasulullah SAW mendatangi Aisyah, dia menanyakan, wahai Aisyah, ada makanan? Maka Aisyah menjawab, sudah habis Rasulullah tadi. Ya. Tadi aslinya ada makanan, tapi ada orang yang minta-minta, kemudian saya kasihnya sudah habis. Maka Rasulullah tegur, itu cara berpikir kamu tidak Aisyah. Justru itu yang menjadi harta kita. Maka Rasulullah katakan harta kita itu tiga. Apa yang kita makan kemudian jadi kotoran, apa yang kita pakai kemudian rusak, dan apa yang kita sedekahkan, itu yang abadi menjadi aset. Dan Allah SWT akan memberikan keberkahan dan ketentraman hati. Makanya dalam hadis itu perbandingan antara orang yang bakhil dan orang yang dermawan ahli sedekah. Orang yang bakhil itu seperti orang pakai baju yang sempit, ya, sehingga dia susah, ya, mau kemana-mana, mau duduk, mau apa, sempit. Sedangkan orang yang dermawan itu, ya, semakin dia
dunia ini longgar sehingga legowo. Maka dengan tadi ikut sedekah, lelang-lelang seperti itu akan kita dapatkan ketentraman. Kalau kita hanya pakai untuk jajan sendiri uang 100.000 itu, ya hanya habis gitu aja, berlalu sebentar nih kalau sebenarnya. Tapi kalau kita sedekahkan kemudian kita makan bareng, itu sangat menenteramkan. Orang sampai 100.000 tapi bisa membahagiakan banyak orang dan kita ikut merasakannya. Itu kita akan dapatkan perasaan plong. Itulah konsep Rasulullah SAW. Gak usah berpikirnya itu terlalu bulat-bulat, sederhana seperti itu. Maka pelajaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah perbuatan zalim dapat merusak amal kebaikan yang pernah dilakukan. Pesan Allah SWT, wala tubtilu a'mal. Jangan kalian rusak amalan kalian. Dan cara bentuk merusak amal itu adalah berbuat zalim. Kita sudah nyimpan banyak harta, banyak amal, pahala, tapi ternyata karena kedoliman kita itu lenyap karena dipakai untuk bayar kedoliman kita tersebut. Termasuk adalah sebab orang berbuat zalim itu adalah perasaan kasar. Itu yang kemudian merusak amal juga. Maka Rasulullah SAW berpesan iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul nar hataba. Hati-hati dengan kasar. Iri, gak suka orang sukses. Kenapa? Karena perasaan iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena itu akan tadi memicu kita berbuat zalim. Karena kita iri dengan saudara kita yang sukses, kita berlomba dengan segala cara kemudian mendolimi orang lain dan kita menyanyi orang tersebut. Makanya Rasulullah berpesan tadi iyyakum wal hasad. Jadi jalan yang simpel agar kita hidup tenteram itu adalah qanaah. Jadi kita qanaah dengan pemberian Allah SWT, tidak kasar, tidak berbuat zalim, menjadikan hati yang lapang. Allah mengasih rezeki kita seperti itu, ya kita syukuri, sudah selesai. Jadi kalau kita ini tidak mampu sholat malam karena kita bekerja keras berat, nggak ada masalah. Karena orang macam-macam pintu awalnya. Kalau seseorang nggak bisa sedekah karena hartanya pas-pasan, nggak usah terlalu dipikir, karena ada pintu-pintu yang lainnya. Nikmati saja. Ada pintu yang paling utama yaitu kelapangan hati, legowo. Maka seperti kisah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Rasulullah katakan ini orang ini sebenarnya akan lewat orang ahli jannah yang masih ada di dunia, penduduk surga yang masih ada di dunia. Para sahabat ini penasaran, maka ada yang kemudian izin mengikuti orang ini dan dia datang ke rumahnya, kemudian izin bermalam. Maka diizinkan, dia amati gimana sholatnya, bagaimana malam. Dia enggak sholat malam, ini biasa itu biasa-biasa saja. Maka sampai 3 hari kok nggak ada mendapati keistimewaannya, maka dia tanya, saya lihat amalanmu biasa-biasa saja, tapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa ini ada jannah yang masih ada di dunia? Kata dia enggak ada yang istimewa, cuma saya sebelum tidur itu melapangkan dada. Jadi saya buang semua bentuk asa, kebencian kepada orang lain. Kok saya plongkan dada, betul-betul menerima yang pandul. Jadi qanaah dengan pemberian Allah SWT, tidak iri dengan yang lain karena jatahnya itu masing-masing. Nah itulah yang kemudian menjadi pintu surga yang semua orang bisa itu. Kalau pintu surga sedekah, orang miskin nggak bisa. Kalau pintu surga salam malam yang mungkin ngantungan juga nggak bisa. Tapi melapangkan dada, melapangkan hati ini kan semua bisa. Yang mau mendapatkannya maka itu yang paling mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan pintu surga yang utama tadi, sehingga kita tidak mudah berbuat zalim kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu diwariskan kepada anaknya, dan anaknya ini tahu kalau harta itu hasil dari kezaliman setelah kedua orang tuanya itu meninggal, lalu itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau anak itu soleh, anak itu soleh dan cinta kepada orang tuanya, maka dia akan berusaha memutus kezaliman tersebut, jangan sampai berlanjut sampai ke akhirat. Jadi itu yang dia wariskan, maka dia akan berusaha untuk membersihkannya. Ini yang didolimi. Ini dari kezaliman ini dia akan berusaha agar ini tidak berlanjut ke akhirat. Dia akan minta kehalalan orang yang didolimi. Karena itu hasil dari rampasan mungkin tanah yang dirampas ini. Kalau tahu ininya, maka dia akan berusaha membalikannya. Itu kalau cinta kepada orang tua. Kalau dia tetap ngambil, ya sudah tanggungan orang tua kan ini. Ya, dia mungkin nggak tahu atau apa, tapi kalau dia betul-betul tahu ini harta ini nggak bercampur, artinya wujudnya masih ada gitu. Ya, masih bentuk tanah, bentuk sepeda motor, hasil curian atau ini, maka dia akan, dan kalau dia cinta kepada orang tuanya, maka dia akan berusaha memutusnya. Jadi nanti ke akhirat dia akan berusaha mengambilkan. Dia akan kembalinya. Ya, itu kalau anak soleh. Maka dan itu bisa diterima, artinya karena anak itu adalah bagian dari hasil usaha orang tua. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak mendapatkan kecuali dari hasil usaha dia, dan anak itu bagian dari hasil usaha. Dan itulah ya, itu yang mendorong kita mendidik anak kita menjadi anak soleh. Meskipun kita ini belum soleh, dan kedepannya anak kita menjadi orang yang lebih paham, kemudian menjalankan kita, dan itu bagian dari penyelamatan. Kalau orang anak nggak soleh kan baru punya kesempatan nih kan, urusannya itu dari itu urusan kamu dengan bapak pun nanti di akhirat. Yang penting ini jadi hak saya kan, itu kalau anak nggak soleh. Tapi kalau anak yang soleh jangan kita kasihan orang tua saya, dia akan selesaikan. Kayak Rasul katakan mau mencelaki ini ada hutang kan, maksudnya adalah selesaikan dulu, harus ada yang bertanggung jawab. Kayak ketika ada yang ketika beliau mau pergi, yang mau nyolati, kemudian ada sahabat, saya Rasul yang akan menangguhnya. Kak beliau katakan akan beridat jeda, karena kulit dia ini di dunia panas sangat dikejar-kejar hutang dia, ya, kedoliman dia ini. Maka saya katakan sekarang kulit dia jenazah ini sudah dingin. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab. Maka itu anak yang soleh itu menyelesaikan diri. Jangan sampai berlarut-larut. Kayak mewariskan meninggal langsung selesaikan. Jangan berlarut-larut ini dipegang ibunya atau sampai lupa bilang jejak. Oke, selesaikan di mumpung di dunia, diselesaikan, jangan berlarut-larut. Ya. Monggo, satu lagi. Ya, saya dari pertanyaan yang tadi, yaitu berbuat dolim ini pada masalah urusan kehormatan. Itu dimana ketika kita bermuamalah dengan orang lain, seringkali terkadang kita melihat orang itu mungkin karena rambutnya kribo, sehingga disebut namanya, disebut kribo gitu. Ada orang yang mungkin bicaranya, tutur katanya atau mungkin gaya orangnya itu seperti orang tua, walaupun dia masih sudah disebut ayi gitu, atau bahkan saya sendiri ya karena brewo yang disebut nama. Tapi ketika dipanggil itu, yang dipanggil juga senyum-senyum. Aku nggak tahu apakah dia senyumnya itu senang atau karena sesuatu hal yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ya orang tersebut itu juga termasuk kita mendolimi orang itu, Ustaz? Dan bagaimana seandainya kita mendolimi orang itu, harus minta maaf orang itu atau mungkin menanyakan? Karena juga orang itu memang sudah terkenal dengan julukan itu. Kalau nggak dengan julukan itu,
ini atau yang lainnya kan? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi Islam datang dengan konsep yang bagus, membangun masyarakat yang Islami, yang saling menghormati, yang tidak menyakitkan. Kalau dalam konsep umum itu diperhatikan, tapi Islam datang dengan surat Al-Hujurat itu wala tanabasu bil alqab, jangan menyebut dengan lakop yang menyakitkan. Jadi kalau lakopnya ini tidak menyakitkan, menyakiti hati, itu nggak ada masalah. Mungkin dia pekerjaannya tukang, ini tukang, nama siapa ini dikasih tukang. Kayak di zaman para ulama terdahulu kan ada yang disebut sujud apa. Kalau sebutan itu tidak menyakitkan, apalagi sebutan itu memuliakan, bagus. Berapa ini termasuk bagus. Karena hati kita jangan terlalu ini lah, jangan terlalu sensitif berbeda. Kalau itu bagus, nggak ada masalah kalau bagus. Tapi kalau sebutan itu jelek, itu yang dipermasalahkan agar tidak ada yang tersakiti. Mungkin dia cacat dipanggil dengan cacatnya itu, ya itu yang dilarang dalam Islam. Kali mau kasih lapor yang baik. Maka seperti itu, jadi tidak dilihat. Kalau itu panggilan ini menyakitkan di masyarakat itu biasa-biasa saja. Islam datang bawa konsepnya baik. Jangan sampai itu menyakiti hati dia, kemudian kita merusak, melukai harga diri dia. Nah kita ganti dengan sebutan yang baik, yang tidak menyakitkan. Yang penting jangan ada yang tersakiti. Sehingga Islam itu adalah agama salam, agama ketentraman, agama keselamatan. Jangan sampai ada yang tersakiti. Al-Muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah manakala muslim yang lain itu tidak terganggu dengan lisan kita maupun tangan kita. Jadi seperti itu. Demikian yang saya katakan.